Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan memelihara alam semesta dengan kepeduliannya yang kekal. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 136 ayat 4 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mazmur 136 ayat 4 sampai ayat 9 merupakan bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Mazmur. Untuk memahami konteksnya, kita harus mempertimbangkan latar belakang sejarah dan agama pada masa penulisannya, yang diyakini sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Israel merupakan masyarakat kesukuan di timur dekat kuno. Mereka memiliki identitas agama yang unik, menyembah Yahweh sebagai Tuhan mereka. Ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah bagian dari himne yang memuji peran Tuhan dalam penciptaan dan sejarah bangsa Israel. Ayat 4 menyatakan, bagi Tuhan saja yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, mau menyoroti kepercayaan akan kemahakuasaan Yahweh. Bangsa Israel memandang Tuhan sebagai Dia yang melakukan perbuatan ajaib, termasuk keajaiban alam, dan peristiwa luar biasa dalam sejarah mereka, seperti Eksodus dari Mesir, yang membuat jalan bagi mereka dengan cara membelah Laut Merah. Ayat 5 sampai ayat 9 merujuk pada peran Tuhan dalam menciptakan langit, membentangkan bumi di atas air, dan menciptakan benda-benda penerang besar, termasuk matahari dan bulan. Ayat-ayat ini mencerminkan kosmologi masa itu, yang memahami dunia sebagai piringan datar, yang dikelilingi air dan ditopang oleh pilar-pilar, dengan langit di atas dan dunia bawah, yaitu di bawah bumi. Intinya, Mazmur 136 ayat 4 sampai ayat 9, berfungsi sebagai ekspresi puitis dari iman bangsa Israel, terhadap kuasa dan pemeliharaan ilahi Yahweh, baik dalam dunia alamiah, maupun dalam pengalaman sejarah mereka. Hal ini memperkuat keyakinan mereka, bahwa Tuhan mereka adalah pencipta tertinggi, dan pemelihara alam semesta, serta kekuatan penuntun dalam narasi nasional mereka. Nyanyian ini digunakan dalam ibadah dan refleksi, mengingatkan bangsa Israel akan identitas mereka, dan ketergantungan mereka pada Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Tuhan meminta kita, agar menyadari bahwa Dialah Sang Pencipta, yang menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk hidup, yang mau menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya yang tertinggi. Dengan kalimat berulang, yang menyatakan bahwa kasih Tuhan yang kekal itu untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita sadar, bahwa kasih Allah yang kekal itu, meluas kepada seluruh ciptaannya, dan kasih-Nya lah yang terus memelihara dunia. Tuhan juga mau mengingatkan, bahwa ciptaan Tuhan, adalah anugerah yang dipercayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi penatalayan, peduli terhadap lingkungan hidup, sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan kepada generasi mendatang. Tuhan ingin agar kita mendiskusikan bagaimana tindakan manusia, seperti polusi, penggundulan hutan, dan perubahan iklim,
telah berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tuhan memanggil kita untuk menyadari peran kita dalam tantangan ini. Juga ditekankan bahwa sebagai umat Kristiani, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memelihara ciptaan Tuhan. Kami bertanggung jawab atas cara kita memperlakukan lingkungan dan sumber dayanya. Tuhan mendorong kita untuk memiliki rasa kagum dan takjub terhadap ciptaan Tuhan yang ajaib. Alam berfungsi sebagai wahyu kemuliaan dan keindahan Tuhan, mengundang kita untuk terhubung dengan Tuhan sebagai pencipta yang ajaib. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mendedikasikan waktu kita untuk merenungkan keindahan ciptaan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan perhatiannya yang diwujudkan melalui ciptaannya itu. Kita harus berkomitmen untuk mengurangi dampak buruk yang secara pribadi kita akibatkan melalui praktek seperti menghemat energi, mengurangi limbah plastik, dan mendukung produk berkelanjutan. Kita harus terlibat dalam upaya advokasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada skala lokal dan global. Kita harus membicarakan kebijakan dan praktek yang mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab, baik langsung maupun secara online melalui media sosial. Kita harus berbagi ilmu tentang pelestarian lingkungan kepada teman dan keluarga, menginspirasi mereka untuk ikut peduli terhadap ciptaan Tuhan. Kita harus berpartisipasi dalam inisiatif lingkungan setempat, dan upaya pembersihan untuk menunjukkan kasih terhadap sesama dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas ciptaan-Mu. Terima kasih atas dunia yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati dan rawat. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk menjadi pelayan yang setia atas karunia berharga ini. Beri kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk membuat pilihan yang menghormati ciptaan Tuhan dan mencerminkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Semoga tindakan kami menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam tugas mulia ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.